Pertama kasus pH mula-mula, dan yang kedua adalah kasus minuman lokal dan impor. Yang pertama kita lanjut ke kasus 1. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita ke variable view. Di sini saya akan mengklik mula-mula. Untuk name-nya diisi mula-mula, kemudian labelnya juga diisi mula-mula, yang lainnya juga tetap sama. Kemudian yang kedua ini adalah pemanasan, di sini juga sama. Kita lanjut ke data view. Nah, di sini data mula-mula dan pemanasan ini kita ambil dari kasus ini. Setelahnya saya akan masuk ke uji normalitas. Di sini saya akan mengklik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian awal mula-mulanya ini diisi 2 pemanasannya, terus kemudian dipindahkan ke plot, kemudian diklik none, kemudian ke continue, kemudian klik OK. Kemudian untuk data normalitasnya itu signifikannya itu didapat 0,182 dan 0,006. Artinya data tidak memenuhi syarat. Karena datanya tidak homogen. Kemudian kita akan masuk lagi ke uji non parametrik. Karena di sini kedua data tidak memenuhi asumsi. Maka parametriknya perbedaan antara kedua data dilakukan dengan uji Wilcoxon. Kemudian saya akan masuk ke data yang tadi, kemudian diklik analyze, kemudian diklik non-parametric test, kemudian klik legacy, kemudian to relate sample. Nah, di sini saya akan memasukkan datanya, kemudian option, kemudian di sini missing saja yang diklik, kemudian continue, lalu diklik tipenya jangan lupa Wilcoxon, kemudian diklik OK. Setelahnya kita ke bawah, dapat dilihat di sini untuk signifikasinya itu 0,2. Di sini saya akan menjelaskan artinya terdapat perbedaan bermakna karena kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke kasus 2. Maaf sebentar. Untuk kasus 2-nya mengenai minuman merek lokal dan impor. Di sini saya akan langsung masuk ke variable view, kemudian saya akan mengisi namanya itu lokal dan impor. Di sini untuk desimalnya tetap 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian lanjut ke jangan lupa labelnya ditulis lokal dan impor. Selanjutnya ke data view. Untuk uji normalitasnya, sekarang saya akan lanjut ke uji normalitasnya, kemudian diklik analyze, kemudian diklik descriptive statistik explore, kemudian diisi kolom data dependen saja, kemudian option, plot, tetap sama seperti yang tadi, kemudian di continue, kemudian diklik OK. Untuk datanya ini didapatkan hasil 0,517 dan 0,17. Artinya
data tersebut memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Untuk signifikan hasil lokalnya 0,17 artinya normal, dan untuk yang impor itu signifikasinya 0,17 yang berarti datanya itu tidak normal, sehingga dilakukan uji homogenitas. Kemudian kita akan masuk ke variabel view. Untuk uji homogenitas ini kita akan membuat datanya yang baru, sama seperti yang tadi. Untuk yang ini kita mengganti menjadi merek minum dan kadar sakarin. Di sini untuk desimalnya, untuk merek minum itu 0, dan untuk kadar sakarin kita isi 2. Kemudian untuk label kita isi merek minum, dan untuk yang kadar sakarin kita isi persen sakarin. Selanjutnya kita klik data view. Karena saya akan mencari homogenitas, klik analyze, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian klik explore. Kemudian untuk persen sakarinya diisi di dependent, untuk merek minum itu diisi di faktor. Kemudian klik plot, kemudian diisi data seperti tadi. Dibedakan yang seperti yang tadi, normalitinya dihilangkan. Terus jangan lupa diisi power is dimension, kemudian diklik continue, kemudian klik OK. Di sini homogenitasnya untuk signifikasinya 0,0662, yang artinya data tersebut kurang dari 0,05. Kemudian saya akan melakukan uji non with me. Saya akan masuk lagi ke SPSS kasusnya, kemudian diklik analyze, kemudian diklik non parametric thesis, kemudian diklik to independent sample. Kemudian di sini variabelnya diisi dengan sakarin, kemudian diisi dengan merek minum. Kemudian di bawahnya diisi main with me, kemudian diklik OK. Di sini hasil asumsinya itu 310, yang artinya lebih dari 0,015. Cukup sekian, dan terima kasih penyampaian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.